wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka, pejuang petani, tani pejuang. Bravo. Baik, di sini Badan Eksekutif Masuk Ngurus Pertanian akan mengadakan diskusi online, ya seperti itu, diskusi online terkait independensi etis dan organisatoris. Di mana kita tahu sebentar lagi 9 Desember akan ada pesta demokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya pemilihan kepala daerah, yang tentunya ini pun akan berdampak pada mahasiswa dan organisasinya. Mungkin nanti akan ada lobby dan upeti, kemudian gelombang-gelombang negosiasi dan segala macamnya. Oleh sebab itu, di sini kami berinisiatif untuk mengajak teman-teman menjaga apa yang kita sebut dengan independensi etis dan juga organisatoris. Bersama pemateri kita yang sangat luar biasa, demisioner, Presiden Mahasiswa Universitas Palangkaraya tahun 2018-2019, Bang Karuna Mardiansa. Selamat malam, Bang. Terlebih lagi, saya mohon maaf karena saudara kita, Bung Maulana, tidak dapat berhadir di sini. Barusan dikonfirmasi bahwasanya ada sesuatu yang urgent dan mengenai keluarga. Beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ke depan, kegiatan ini akan dipandu langsung oleh moderator yang juga sekretaris umum Badan Eksekutif Masuk Ngurus Pertanian, Saudara Doni. Untuk mempersingkat waktu kepada moderator, Saudara Doni, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bang Ben selaku Gubernur Demokrasi Pandangan Pusat Palangkaraya. Perkenalkan kembali kawan-kawan sekalian, saya Doni, saya selaku moderator pada malam hari ini, yaitu membahas tentang independensi etis dan juga organisatoris bersama pemateri kita yang sangat hebat, Bang Karuna Mardiansa. Langsung saja Bang, untuk mempersingkat waktu kita untuk membahas independensi etis dan juga organisatoris ini, apalagi ini untuk mahasiswa dan juga menjelang pilkada tahun 2020 ini, apa sih sebenarnya independensi itu menurut Anda sendiri? Oke, terima kasih. Sikap dari apa itu personal maupun kelompok. Tapi sikap di sini independensi itu adalah sikap keberpihakan bagi saya. Keberpihakan itu maksudnya adalah sikap di mana kita hanya berpihak kepada condong sesuatu yang benar. Karena ada juga dari sebagian apa itu personal perorangan, baik mereka itu yang apa itu istilahnya ke kiri-kirian sampai kiri mentok maupun ke kanan-kanan sampai kanan mentok, mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang bahwasanya independensi itu aku berdiri sendiri, ada juga sebagian yang mengatakan bahwa independensi itu adalah posisi atau sikap di mana kita netral, ada juga. Jadi kalau dari saya sendiri, independensi itu adalah sikap di mana kita itu condong pada satu arah, yaitu arah kebenaran. Benar seperti apa itu adalah benar, bagaimana apa itu istilahnya itu dari sudut pandang kita, dari sudut kebaikan kita. Kalau kita berbicara dari mahasiswa, berarti tupoksi mahasiswa itu seperti apa. Nah, kebenaran dari sudut pandang mahasiswa itulah yang akan kita ambil sikapnya, sehingga adanya independensi. Baik Bang, terima kasih. Lanjut, karena tadi sudah dibahas juga mengenai independensi Bang, dan juga Abang tadi ada juga sedikit menyinggung seperti itu kan mengenai kata netral. Nah, menurut pribadi Abang gitu kan, perbedaan antara independensi mahasiswa yang independensi dan juga netral itu apakah sama atau ada perbedaan? Harusnya jelas-jelas berbeda. Ketika netral itu apa itu, kalau saya pribadi netral itu adalah bukan sikap, tapi bagi sebagian orang netral itu bisa dikatakan sikap saya netral, karena bagi saya antara A dan B tidak ada yang baik, jadikan juga ya. Tapi ada satu istilahnya itu, satu pemahaman yang sangat berbeda jauh antara netral dan juga independensi. Karena netral itu
cenderung kita itu menganggap bahwa netral itu ketidakmauan kita untuk apa itu netral itu nanti biasanya kita artikan sebagai apatis, nggak mau tahu, aku netral aja. Biasanya tuh orang seperti itu, padahal itu hal yang jauh berbeda. Tapi bisa diartikan juga bahwa independensi itu apa itu netral itu bisa kita artikan netral dalam kita bersikap, netral dalam kita apa itu istilahnya itu berpikir juga bisa. Jadi tergantung dari sudut pandang mana. Ketika kamu tuh mengambil dari sudut pandang di kontestasi politik ini terus mahasiswa seperti apa, yang netral itu salah satu independensi dari mahasiswa. Tapi ketika kita berbicara kita selaku warga negara seperti apa, kita nggak boleh netral karena kita harus memimpinkan diri. Jadi tergantung dari sudut pandang mana dulu. Tapi kalau mahasiswa secara sikap ya harus netral, karena ketika kita disuruh milih ke kiri-kirian atau ke kanan-kananan ya kita harus moderat. Moderat dalam artian kita harus tegak lurus, kalau salah yang salah, kalau baik yang baik. Baik Bang, karena pada malam hari ini sudah berbicara tentang independensi dan juga di dalam tema itu ada independensi etis dan juga organisatoris, bisa Abang jelaskan sedikit betul mengenai independensi etis dan juga organisatoris bagi mahasiswa sendiri? Nah, ketika independensi itu tadi saya sampaikan di awal itu adalah apa itu sikap keberpihakan kita kepada arah yang benar atau sesuatu yang benar. Maka independensi itu dibagi menjadi dua yang ditanyakan oleh Pak Sekretaris. Jadi ada independensi etis dan juga organisatoris. Kalau etis itu di dalam konteks ini adalah larinya ke personal, sikapku, individu. Tapi kalau organisatoris itu adalah kita mau nama lembaga atau organisasi. Kalau organisatoris nggak usah kita bahas terlalu panjang-panjang karena patokannya independensi organisatoris itu jelas bahwasanya rujukannya adalah anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga dari organisasi masing-masing. Kalau konteks mahasiswa di lingkup pendidikan nanti konteksnya ada apa itu misalnya itu peraturan universitas ataupun bisa juga ada namanya mungkin di statuta universitas kan kayak gitu. Ada juga undang-undang yang menaung tadi saya lupa undang-undang nomor berapa terkait pendidikan di tahun 19 berapa itu yang mengatakan bahwasannya lingkup pendidikan itu adalah yang netral, tidak ada satupun politik praktis yang masuk dan lain sebagainya. Karena ini zona integritas itu harusnya netral dari apapun. Itu salah satunya. Pokoknya kalau masalah pendidikan, keagamaan dan apa gitu. Ketika kita berbicara independensi etis itu adalah sikap maupun sikap yang ditentukan berdasarkan perilaku, pola pikir, cara sudut pandang, dan juga apa istilahnya itu intinya itu adalah fitrah manusia. Jadi kalau secara dari fitrah manusia itu inginnya itu dia itulah baik, suci dan lain sebagainya. Nah, di situ juga fitrah itu akan ditentukan dengan perilaku kita. Ketika kita apa itu sikap kita baik, perilaku kita baik dan lain sebagainya, itu akan menunjukkan independensi dari mahasiswa. Jadi konfliknya itu kalau independensi secara etis itu berbicara dari individu ke individu. Kalau kita organisatoris itu adalah berbicara terkait organisasi kita ini mau seperti apa. Pokoknya etis itu berbicara terkait pribadi masing-masing individu, tapi kalau organisatoris itu adalah berbicara terkait keorganisasian. Tapi yang perlu digarisbawahi ini kadang-kadang saling salah kaprah. Misalkan kita berbicara terkait organisasi ini, Pak Gubernur Faperta ini adalah apa itu ketika Benny namanya, dia keluar rumah pun pasti namanya Benny, tapi di belakangnya ada embel-embel nih, dia tetap Gubernur Faperta, Gubernur BEM dan politik ini kan, Gubernur Faperta. Nah, ketika dia sekarang itu terlibat politik praktis, dia bilang aku bawa nama diriku sendiri, gitu kan? Secara etis dia nggak dapat, tetap salah. Jadi independensi etisnya nggak dapat, karena dia sudah melanggar independensi organisasi. Itu. Jadi tapi jangan disalahartikan ya, bukan berarti independensi itu ketika kita ngomong etis dan organisatoris kita duduk sama orang-orang yang misalnya itu
orang-orang yang terlibat politik praktis itu terus dibilang kita ini nggak independen, nggak Bisa dinilai seperti ya, itu gitu. nggak bisa dinilai dari satu itu, nggak, karena sekali lagi di awal tadi ada sikap, pola pikir seperti apa, pemerintahan seperti itu. Kalau cuma ngobrol kayak gini kan belum tentu. Nah, misalnya ini dalam konteks politik ini, kamu 01, kamu 09, misalnya aku bisa di sini, kita ngobrol kayak gini, jangan dia salah artikan nanti orang-orang yang di sana bilang, 09. Ketika aku ngobrol dengan sebelah sini, kalau di 01 kan nggak se apa itu istilahnya, nggak sepele itu. Ya. Nah, ini yang harus kawan-kawan mengerti, karena ini menjadi salah satu saat ini, dan mahasiswa itu yang harusnya itu istilahnya itu sebagai apa itu istilahnya kontrol sosial, itu bukan menjadi kontrol sosial lagi, tapi malah dikontrol kalau menurut saya pribadi untuk saat ini ya. Itu dari hemat saya sih. Begitu Pak. Baik Bang, sudah dijelaskan juga tadi mengenai independensi etis dan juga organisatoris. Nah, apakah independensi etis dan juga organisatoris ini hal yang terpenting gitu kan untuk mahasiswa? Bagi saya sangat penting. Konkretnya, independensi itu hal yang sangat penting. Karena ketika kita jadi mahasiswa itu di sini kita akan digembleng maupun jiwa dan raga. Kalau jadi ya ingat IPR ya, pada gembleng jiwa dan raga. Nah, tapi seperti itu. Ketika kawan-kawan itu dari hal yang kecil ini sudah dibiasakan untuk terlibat dalam politik praktis, langsung kita cuma politik praktis ya kan, tidak menjaga independensi dari apa itu kawan-kawan mau jadi apa ini. Saya ambil contoh nih, jika Menkoperta ini secara organisasinya tag pro ke salah satu calon kayak gitu, dia sudah nggak bisa jadi menjadi apa itu istilahnya itu tidak bisa lagi menjadi apa itu istilahnya itu agen kontrol tersebut. Sangat mencederai karena jatuhnya seperti ini. Ia ketika pemimpin yang dia condong itu adalah melakukan hal yang baik, tapi ketika nanti ada salah satu misalnya kita ingin menyampaikan pendapat atau menyampaikan usulan terkait ketidakadilan yang ada di masyarakat melalui misalnya Bengkapatan, ya kita kutip kayak gitu, tiba-tiba Bengkapatan ini sudah penuh salah satu pihak, dan salah satu pihak itu pasti akan ada doktrinasi kepada lembaga tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu caranya jadi kontrol sosial nanti nggak berlaku lagi. Jadi independensi sangat penting karena di situ ada nilai-nilai atau norma-norma yang dijaga dalam independensi itu. Karena sudah jelas juga sih di undang-undang beberapa yang saya lupa itu bahwasanya dunia pendidikan adalah dunia yang apa itu istilahnya itu netral dalam artian seperti itu. Jadi kalau ini organisasi kemahasiswaan harus netral juga, karena organisasi kemahasiswaan itu adalah di bawah apa itu naungan fakultas bawah naungan universitas, maksudnya kayak gitu. Jadi itu sudah diatur di statuta universitas terkait organisasi seperti apa, terkait pendanaan seperti apa. Jadi dia harus sifatnya netral dalam artian ini independen. Tapi terkait sikap menjadi masalah. Jadi independensi itu sangat penting sekali. Karena itu apa itu mempertahankan nilai-nilai mahasiswa yang ada itu. Bisa. Penting banget itu. Terima kasih. Jadi bisa kita ketahui secara bersama bahwasanya independensi itu memang sangat penting untuk kita semua, apalagi kita berstatus sebagai mahasiswa. Nah, namun ada pertanyaan yang sangat mendasar seperti yang saking pentingnya independensi ini, Bang, itu membuat susah kita untuk menjaganya seperti itu kan. Apakah ada tanggapan daripada Abang untuk bagaimana bisa memudahkan daripada independensi itu sendiri bagi mahasiswa ini, bagaimana menjaga agar tidak anda benar-benar menentukan berpihak kepada kembali yang benar itu kan. Keberpihakan dalam artian kita menjaga nilai independensi tersebut.
Nah, dalam hal untuk menjaga nilai independensi itu ada beberapa istilahnya itu ada beberapa hal-hal yang sangat penting sekali. Yang pertama, independensi itu yang ini tapi harus kita golong-golongkan dulu. Ketika mahasiswa yang semuanya berorganisasi, jelas mereka itu harus menjaga independensi itu. Tapi kalau mahasiswa biasa, ketika dia itu misalnya ikut berkampanye, habis itu ikut dalam politik praktis atau ikut organisasi kepemudaan yang undergo partai dalam tanda kutip, itu ada masalah. Itu ada masalah. Karena itu hak pribadi masing-masing. Menurut ya, itu adalah hak pribadi masing-masing. Tapi yang menjadi masalah itu apabila ketika orang-orang yang berada di organisasi yang di bawah naungan kampus itu terlibat dalam politik praktis, itu yang salah. Karena sekali lagi itu sudah diatur, di statuta sudah diatur, di peraturan normawa disahkan belum? Nah, belum. Padahal 2 tahun yang lalu sudah ada apa itu pembahasannya, itu harusnya sudah diatur, itu jelas nggak boleh. Tapi kalau mahasiswa biasa itu sangat ada itu hak mereka. Yang nggak boleh dilakukan itu adalah apabila mereka itu membawa embel-embel parpol masuk dalam kampus. Karena kampus ini adalah tempat kita untuk menuntut ilmu, bukan untuk mendulang suara menjelang pemilu. Bukan sebagai kendaraan atau jembatan. Betul juga. Tapi kalau sebagai kendaraan, kalau kampus itu dikatakan sebagai kendaraan atau jembatan kita untuk misalnya itu mendapatkan ilmu ke depannya, itu benar. Tapi kalau kendaraan ataupun jembatan untuk mendulang suara menjelang pemilu, nah, besar. Tapi hal yang paling riskan itu adalah ya di kampus. Harusnya orang-orang yang terdidik dan berpendidikan itu mereka yang bisa istilahnya itu membedakan mana yang benar mana yang salah. Tapi pada kenyataannya semua itu akan terpatahkan karena ya intinya ekonomi lah. Nah, nggak bisa bayar uang kuliah, ikut kampanye ya, ada tapi kita nggak bisa menyalahkan itu. Yang bisa kita salahkan kalau orang yang apa ya itu istilahnya itu berada dalam organisasi yang ada dalam internal kampus, ini kita konkretnya berbicara internal kampus ya, internal kampus, terus ikut dalam itu salah kaprah bagi saya. Nggak usah bagi saya deh. ADART setiap fakultas satu statuta itu jelas ngomong seperti itu. Kan ada ART kita kan berbicara seperti itu kan fakultas itu nggak boleh kayak gitu. Konstitusi itu anggapannya itu adalah hukumnya kita berorganisasi kayak gitu kan, UUD-nya. Nah kalau kita sudah terbiasa untuk melanggar undang-undang itu, ya kedepannya kita akan terbiasa melanggar undang-undang. Mungkin jadi tukang korupsi, mungkin jadi apa, karena tukang korupsi itu kan biasanya dia tuh sering apa itu istilahnya tuh melawan hukum. Nah konkretnya seperti itu. Nanti kawan-kawan akan seperti itu, yang biasa-biasa melanggar peraturan dan sebagainya. Tapi semua itu kan karena ada salah satu desakan yang paling sering saya temuin ketika mereka itu minta pendapat adalah ekonomi, konkret ekonomi, dengan biaya sekolah kuliah mahal, belum lagi bayar kos, belum lagi ya kondisinya sekarang ya kalau lihat pakai sepatu baru, kita nggak punya sepatu baru, kadang-kadang kan ya seperti itulah yang bisa apa itu melunturkan independensi itu. Tapi semuanya itu berdasarkan niat. Untuk kita merawat independensi kita, mau tidak mau kita harus belajar membaca sepenuhnya terkait anggaran dasar kita masing-masing. Misalnya anggaran dasar organisasi masing-masing. Setelah itu kita tentukan di statuta. Kalau kawan memang kepengen terlibat dalam politik praktis ataupun seperti apa di pemilu yang ini, ya keluar dulu dari organisasi. Bukan berarti untuk keluar dari mahasiswa, ya, karena mahasiswa itu bicara rakyat Indonesia, jadi sah mereka berbuat apapun. Maksudnya berbuat apapun yang sesuai norma itu ada kata-kata itu. Baik, terima kasih. Nah, ini kan tadi kan sudah saya dengar juga dari apa yang telah dikatakan Bang Corona, bahwasanya kampus pun memiliki aturan seperti itu untuk masalah-masalah perpolitik ini tidak bisa dibawa dalam kampus. Ya, kan tetapi ada kabar angin gitu kan, misalkan juga ini benar-benar terjadi gitu kan, apa yang telah dibawa berita ini, ada juga mobil
itu stikernya itu ada parpol atau segala macamnya terkait dengan perpolitikan yang masuk ke dalam area kampus, itu bagaimana dalam sudut pandang Bang? Dan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Kalau mobil ke parpol ada stikernya neko-neko masuk ke dalam kampus itu kan, bagaimana lagi sama kampus kita kalau setiap siang dibuka? Nah, itu menjadi PR untuk kampus kita ke depan intinya. Karena dari ketika saya dulu menjabat ketika masih mahasiswa itu, ketika beberapa komunitas lain itu mereka sudah jelas. Jadi mereka mahasiswa itu jelas menolak ketika ada logo parpol masuk kampus. Apalagi mobil sampai ada stikernya parpol masuk kampus, kan dalam artian stiker itu memang stiker mobil partai atau apapun tim pemenangan atau tim kemenangan itu memang nggak dibolehkan. Kalaupun mereka itu paham akan istilahnya itu marwah mahasiswa dan juga independensi mahasiswa, dan nanti tarikannya itu ke ijazah mahasiswa, mereka akan paham itu. Karena saya pernah berdiskusi dengan beberapa alumni UPR ketika saat itu, dia itu adalah salah satu orang parpol, dia menggunakan masker waktu itu, masker parpol, tapi ketika datang kami ke dalam area kampus, maskernya itu dibalik. Tapi ada yang menarik tadi Bang, katakan Bang Taruna bahwa ya kampus kita itu dibuka terus kalau siang gitu ya. Tapi ada beberapa keadaan itu siang itu ditutup kampus kita itu. Itu dalam keadaan khusus tadi. Ketika mau demo itu ditutup pagarnya. Itu gimana kira-kira Bang? Itu mungkin ada kebijakan khusus mungkin ya. Iya. Mungkin ada kebijakan khusus. Karena ketika misalnya saya menjadi security, saya nutup gerbang itu pasti ada interupsi. Enggak mungkin dong. Ketika saya jadi security saya tutup sendiri, ya pasti kan ada instruksi konkretnya kayak gitu. Nah, silakan kawan-kawan tarik sendiri, karena pasti ada kepentingan tersebut. Siap. Nah, ketika ada tadi kayak ada mobil dan sebagainya itu, kalau di kampus kita wajar, karena mau masuk lewat manapun bisa. Barangkali itu mobil itu lewat, bisa jadi ya kan. Atau barangkali mobil itu kebetulan ngangkut bantuan, bisa jadi. Tapi seharusnya itu ditegur. Kalau kampus itu tahu apa itu nilai-nilai, apa itu istilahnya itu independensi. Karena dalam artian politik praktis itu dari penafsiran setiap orang itu berbeda-beda. Ketika saya melihat ada seminar apapun itu, kemudian situ ada salah satu logo partai, jelas itu politik praktis masuk bagi saya pribadi. Karena apa? Karena secara tidak langsung di situ dia memperkenalkan partainya dia. Kan konkretnya itu kayak gitu saja. Walaupun di situ dia tidak berkampanye, tidak ada apapun salah, atributnya ada. Konkret kayak gitu. Apalagi kan sampai ada mobil atau apapun kan masuk itu, tidak salah kata. Menunggu kepekaan kepada mahasiswa nih. Ya, cuman kadang-kadang peka sama pekok itu beda tipis. Sambil bercanda ya. Ya memang karena beda tipis itu ibaratkan antara benci dan cinta itu kayak bedanya tipis banget. Pokoknya kayak gitu. Seolah-olah nggak bisa dibedakan. Iya. Nah, cuman kadang-kadang antara peka dan tidak mau tahu atau pekok itu ya sudah beda tipis. Cuman kita nggak bisa menyalahkan karena belum semua mahasiswa itu atau tidak semua mahasiswa itu berpikiran sama seperti kita. Ada mereka yang berpikiran kuliah, lulus, kumlot, kerja, kayak gitu. Walaupun banyak juga yang setelah kuliah, lulus, nganggur, itu banyak juga. Saya juga termasuk pengangguran. Pengangguran. Kalau yang nggak tahu kan bilangnya pengangguran. Kayak gitu. Kalau kampus-kampus lain itu semuanya ada pagar. Saya pernah menemukan kampus yang apa itu istilahnya itu mirip seperti UPR ini, itu UNRI. Fakultasnya pisah-pisah jauh-jauh gitu. Tapi mereka gerbangnya satu. Dua gerbang. Pokoknya keluar masuknya cuma ke dua gerbang tersebut. Jadi mobil parpol masuk ataupun ada ambulan lewat pun masuk dicegat satpam dong. Nah, kalau kita kan enggak. Masuk lewat sana ada satpamnya, sana masih bisa. Lewat sebelah situ masih bisa. Nah, itu menjadi kendala kita. Kalau cuman perkaranya mobil lewat kayak gitu. Tapi semuanya itu harus dianu. Istilahnya itu dicari tahu dulu kebenarannya. Karena takutnya kalau menerka-nerka kan, Betul. jadi katanya dipidanakan. Takutnya kan
ini memang benar terjadi gitu kan. Ya, Kita tapi masih belum pada zaman saya dulu setelah saya ini benar terjadi. benar terjadi. Karena saya pernah sempat beberapa kali lihat di media sosial juga beberapa waktu itu, tapi kok sepertinya tidak ada tindakan atau mungkin sudah ditindak, cuman memang tidak ekspos aja. Masalah yang penting untuk saat ini nggak ada, saya lihat tidak bagus, ada kemajuan. Nah, pada saat itu bagaimana tanggapan Bang Rona mengenai hal itu terjadi? Saya sudah nggak mahasiswa lagi, jadi nggak bisa menanggapi. Seperti itu, saya kira waktu itu masih status mahasiswa gitu, tapi juga masih memiliki kekuasaan gitu. Saya sudah nggak Itu masuk. salah satu solusi gitu. Ternyata Ya saya bisa berbicara cuma dalam hati, kayak gitu aja. baik Bang, gini sudah bercerita banyak juga gitu kan. Nah, bagaimana Bang kita sebagai mahasiswa yang sekarang itu kan, apalagi kita juga mahasiswa aktif juga di dalam kampus juga aktif juga di dalam berorganisasi, Ya, tentunya itu adalah bagaimana memposisikan diri kita sebenarnya dalam pesta demokrasi pada kampung ini. Bagaimana Bang? Posisi yang sebenarnya gitu kan. kita sekarang mahasiswa ya. Siap. Jadi ketika kita berbicara mahasiswa, berarti itu nanti larinya itu dia ke personal masing-masing. Dan independensi yang di awal tadi saya sampaikan, berarti independensi itu etis itu adalah sikap apa itu istilahnya ketidakberpihakan kita terhadap kelompok-kelompok tertentu, tapi keberpihakan kita hanya pada kebenaran, kan kayak gitu misalnya. Itu berarti mahasiswa tersebut harus bisa memilih dan memilah bagaimana apa itu suatu kebenaran tersebut, bagaimana baiknya keadaan ini di apa itu dibijaksanai. Kalau kita berbicara mahasiswa, untuk menjaga independensi mahasiswa tersebut, janganlah kawan-kawan itu menggunakan embel-embel mahasiswa kawan-kawan itu untuk berpolitik di dalam kampus secara tidak langsung, karena banyak misalnya politik terselubung. Nah itu yang harus dibatasi, karena itu kita berbicaranya kepada individu masing-masing. Terutama apalagi kalau sampai organisasi apa itu menyarankan memilih ke salah satu paslon atau apa itu istilahnya berpihak pada salah satu paslon gitu kan, salah dong. Dulu pernah kejadian juga tahun berapa kayak gitu. Jangan lupa nanti tolong 12 ini ya di semata perkuliahan. Waktu zaman dulu, waktu zaman saya tahun angkatan dari berapa? Saya tahun 2016 mungkin ya. Pokoknya sebelum waktu habis demo-demo itu tahun berapa ya dulu? 2017 ya. Oh, 2015 ya, 15-14 ya, 15 kalau masalah pemilihan gubernur. Soal wali kota segala itu yang sampai ada mahasiswa yang di penjara gara-gara nyoblos, padahal bukan nggak ada yang DPT itu tahun berapa itu? Wali kota itu ya? Ya, wali kota. Tahun berapa? Itu ada kejadian juga seperti itu. Nah ini hal-hal yang nggak boleh. Hal-hal yang nggak boleh seperti itu. Jadi dalam konteks ini mahasiswa itu harus apa itu sebenarnya sadar diri. Dalam artian bukan berarti saya atau kita itu melarang mereka itu untuk ikut berkontestasi loh. Tapi mereka itu harus tahu porsi di mana mereka harus melakukan hal itu dalam artian politik praktis atau kampanye atau menjadi simpatisan. Nah itu tapi tidak dalam kampus. Ketika misalnya saya mahasiswa biasa, saya menjadi simpatisan politik, saya ikut berkampanye, nggak jadi masalah, asalkan jangan kampus. Ketika mahasiswa biasa. Tapi kalau masih ada catatan garis bawah, iya, jangan dibawa ke kampus. Jangan dibawa ke kampus. Sekarang sudah jelas undang-undang, saya lupa undang-undangnya itu. Coba kalian cari deh, undang-undang terkait apa itu istilahnya itu kampus atau pendidikan zona netral itu. Karena dulu ketika zaman saya waktu pemilihan presiden itu dulu ada di sebelah Masjid Salahuddin, ada di depan gereja-gereja itu dulu ditempel. Ya kan, apa itu calon DPD, saya lepas semua. Saya laporkan ke Bawaslu. Yang di pinggir-pinggir jalan ini yang areal kampus saya lepas semua. Saya laporkan ke Bawaslu. Itu silakan coba cari beritanya. Kami melaporkan ke Bawaslu. Karena itu ada perangkat kampanye yang masuk. Itu jelas loh. Dan pada saat itu ada pembiaran. Tapi setelah
kita sampaikan secara baik dan benar, kemudian ada tindakan dulu, setelah itu dilepas semua sama satpam. Karena itu kan apa itu istilahnya memang bentuk daripada apa itu istilahnya kampanye kayak gitu. Nah itu yang harus dijaga. Silahkan kawan-kawan itu untuk ikut dalam apa itu pesta demokrasi bagi mahasiswa, terkecuali adalah mereka yang tergabung dalam organisasi di internal kampus. Tapi keanggotaan gitu ya, iya dong, anggota itu tidak boleh. Berarti Bukan anggota dari sebuah organisasi itu tidak boleh juga. tidak boleh, Condong pada salah satu paslon. tidak boleh. Kalau kayak itu udah melanggar ADART, Dedang. Ya enggak? Iya, sebenarnya seperti itu. Loh, ya makanya itu pentingnya pemimpin. Kalau udah tahu dia cuma salah satu, pecat aja kan. Dikeluarkan aja. Nggak jadi masalah. Atau beli dia pilihan. Lu mau ikut politik praktis, terjun ke dunia politik praktis, atau lu memang mau mengabdi di organisasi ini untuk mengasah skill, minat bakat, membimbing adik-adik ke arah yang baik, atau mau terjun ke politik praktis. Kasih dia pilihan. Lu pilih ini apa itu? Kalau pilih itu ya konsekuensinya keluar dari organisasi ini. Kalau mau dari sini, berhentilah, nggak usah ikut politik praktis dulu. Setelah sudah demis dari ini silakan, kan gitu. Itu ada pilihan masing-masing. Jadi jangan disalahartikan kita tidak boleh ikut apa itu istilahnya itu berpolitik atau ikut dalam pesta demokrasi ya. Tapi kita harus tahu batasan-batasannya. Ketika lu kampanye dalam kampus nggak boleh. Ketika lu tuh misalnya tuh menyampaikan suara-suara seperti dalam kampus berkaitan dengan politik praktis nggak boleh. Tapi kalau kita bahas terkait pilkada boleh. Misalnya ini kemarin habis debat paslon, terus kita diskusikan, wah hasil debat pada ini misalnya nggak ada titik temunya, misalnya itu ujung-ujungnya hanya mereka saling menghujat satu sama lain. Nah misalnya kan kayak gitu, Nggak ada substansinya. nah nggak ada substansinya. Apa ini yang apa itu istilahnya master plan mereka yang disampaikan atau gagasan mereka yang akan disampaikan untuk memimpin kalian 5 tahun ke depan nggak ada misalnya kan. Itu boleh kalian diskusikan, kalian debatkan, kalian bikin press release. Salah berbicara masalah yang terjadi. Itu boleh. Iya boleh. Tapi yang karena itu adalah sikap kita melihat kebenaran. Kita melihat sendiri secara gamblang misalnya kan. Ini loh kebenaran yang kami lihat. Itu disampaikan boleh. Tapi kalau lu condong ke salah satu paslon, nah itu nggak boleh. Jelas itu mencederai dari apa itu nilai independensi itu sendiri. Karena independensi itu berawal dari kata independen, berdiri sendiri. Banyak orang tuh mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, independensi itu adalah keberpihakan kita kepada yang kebenaran. Saya memang nggak berpihak kepada sana sini, saya tetap berdiri sendiri. Tapi jauh di lubuk hati saya berpihak kepada yang kebenaran. Mana kebenaran dari apa itu istilahnya sudut pandang saya yang baik, itulah tujuan kita. Tapi ketika kita berorganisasi nggak boleh sama sekali masuk ke dalam ikut politik praktis A, B, C, dan D itu. Ya mungkin ini tambahan pertanyaan ya Bang, karena saya itu pernah lagi jalan-jalan sore, ceritanya lagi jalan-jalan sore, dan melihatlah orang-orang bermain voli di apa itu PGSD ya? Iya. Nah, saya lihat situ, kok dari jauh ada orang ya saya kalau berbicara warna tuh merah lah. Main voli pakai baju partai politik. Nah mungkin dia tidak tahu, mungkin kalau di sini ada teman-teman mahasiswa yang belum tahu terkait statuta kampus dan segala macamnya, supaya bisa dikasih tahu lah Bang. Ya. Ini karena saya melihat itu main voli pakai baju parpol Dalam kampus di dalam kampus lagi. Mahasiswa atau bagaimana? nggak tahu Artinya juga. mahasiswa biasa sih saya lihat itu. Nah ini ada kecenderungan ketidaktahuan. Itu sudah apa itu enggak apa itu bukan hal yang istilahnya itu dirahasiakan lagi. Karena dulu pada saat saya awal mahasiswa baru, Paman Pentol pun ini jualan itu tentunya pakai baju salah satu di parpol kan waktu itu. Nah, bagaimana cara mencikapi kita ya itu adalah adanya istilahnya itu pengawasan yang jelas, ada edukasi yang jelas. Nah, karena kita itu minimnya edukasi, kita bahas secara gamblang kayak gini gitu kan. Saya yakin mungkin kalau kalian ada di sini nih, nggak semuanya tahu apa itu statuta universitas. Bahkan untuk melihat bentuknya kan nggak pernah. Apalagi nggak ada di sini
kita tuh peraturan Ormawa sampai sekarang belum disahkan. Kalau sudah dibahas 2 tahun yang lalu ya Bang? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya? Itu zaman saya sama Dion ya. Iya, Itu awal-awalnya Dion setelah Beni ya, sampai subuh itu ya? sampai subuh itu 3 hari 3 malam. Jadi awalnya kami bahas direktorat dengan itu dengan Pak Busmiawan, dengan Pak WR3, karena maunya Pak WR3 itu mahasiswa itu harus tahu batasan-batasannya, sehingga terbitlah organisasi kita ini organisasi yang berkualitas. Wah, kalau ketika pihak universitas berbicara seperti itu istilahnya itu sepemahaman dengan kita dong, makanya kita susun itu barang sudah jadi. Walaupun dulu tuh rujukannya dari beberapa kampus kalau nggak salah waktu itu kan, setelah itu sudah kita godok. Awalnya itu tim staf ahli dulu yang godok, staf ahli universitas. Setelah itu dilemparkan ke kami, sudah kita revisi, kita kembalikan, habis itu direvisi lagi, kembalikan ke kami, udah pas nggak seperti ini, kita koreksi sudah pas, nah itu di sana. Cuman kebetulan waktu itu kan di akhir masa jabatan saya tuh udah lengser duluan, bukan lengser, udah jamis duluan. Nah, jadi nggak sempat. Itu tahun 2019 sudah setahun kan? 2019 awal. Ya pokoknya sebelum karhutla yang dulu kita nyiram api, sebelum pemadaman itu sudah dibahas semua. Itu konkret apa yang dilakukan, garis koordinasi, nanti keuangan setiap fakultas kayak gitu. Nah, ada juga ini menjadi pengalaman penting gini. Organisasi ketika dia ingin melakukan kegiatan, minimnya nggak ada misalnya anggaran dari kampus, dia akhirnya terlibat politik praktis secara tidak langsung. Itu banyak jadi langsung organisasi. Betul, untuk melakukan organisasi. Kita ini nggak, ini ketika periode saya ada loh itu, tapi nggak mungkin saya buka siapa organisasinya waktu itu saya tegur. Tapi yang namanya keadaan seperti itu udah terlanjur kan, tapi saya tegur keras waktu itu. Nah, ini menjadi kendala kita karena sekali lagi permasalahannya itu klasik. Kita tuh ketika ada permasalahan itu nggak kita selesaikan dari hulunya, maksudnya itu dari akarnya, namanya kita selesaikan dari akarnya. Tapi kita cuma lihat di atasnya terus. Ini kayak gini, tapi akarnya kita selesaikan. Sebenarnya hampir seluruhnya itu akarnya adalah keuangan, embel-embel pendanaan. Nah itu pernah itu. Habis itu saya debat panjang ketika nyusun peraturan Ormawa itu, dan itu ada itu di UU tahun 2012, saya lupa nomor berapa itu. Di situ sudah dibahas itu. Tahun 2012 sama 2015, sebenarnya zaman PSBY ya. Itu sudah dibahas bahwasanya terkait kemahasiswaan, itu organisasi, nyaring minat bakat. Nah, gunanya organisasi itu adalah untuk nyaring minat bakat, habis itu menanamkan istilah nilai-nilai, habis itu di situ ada nanti menanamkan nilai kritis kita. Bayangkan di undang-undang itu disampaikan bahwasanya mahasiswa kita itu dituntut ketika berdosen itu menanamkan nilai kritis. Berarti kawan-kawan itu harus kritis. Dalam artian ketika kawan-kawan itu kritis, maka kawan-kawan nanti akan di otak kawan-kawan ini akan begini, wah ini nggak baik nih, kayak gini nggak bisa nih, sepertinya seperti ini Bu. Ini yang harus dijaga. Itu di undang-undang kalau berbicara itu. Silakan kawan-kawan cari itu. Undang-undang nomor 2012 terkait perguruan tinggi kalau nggak salah. Kawan-kawan buka itu. Ada itu terkait terkait kemahasiswaan. Di dalam itu ada organisasi, ada kegiatan. Nah, itu sudah jelas itu dari pendanaan dan sebagainya. Sudah dituntut sih. Habis itu sudah disampaikan juga bahwasanya kampus ini harus independen. Nah, kalau independennya kampus itu berarti adalah dia nggak ikut-ikutan terkait politik praktis, nggak ikut-ikutan terkait perpolitikan di luar kampus, dia nggak ikut-ikutan. Tapi kampus ini bisa mengkritisi. Ini sudah sepakat, saya ada beberapa dosen-dosen misalnya dari fisik, dulu dosen-dosen dari hukum, dia mengkritisi misalnya yang kayak dulu yang tadi saya sampaikan itu. Debat ini istilahnya itu nggak memperhatikan mereka itu bisa dikritisi seperti itu. Atau kebijakan pemerintah ini kayaknya kurang pas, itu bisa. Nggak harus yang berpolitik loh ya. Misalnya dosen kita pertanian atau misalnya ya kan, atau dosen pertanian ini mengkritisi terkait kebijakan pertanian bisa. Iya, food estate bisa. Nggak diam-diam aja. Dukung sih boleh dukung, gitu kan. Tapi ketika ada permasalahan yang ada di sana, ya harus kritisi. Itulah nilai-nilai dari independensi kita. Kenapa kamu mengkritisi kebijakan kayak gini nih? Kamu menjadi ini kah? Kebanyakan orang kamu tuh menjadi
apa namanya itu oposisi pemerintah. Enggak, saya independen. Saya dari dunia pendidikan. Tapi kayaknya tahu-tahu diri yang dikritisi itu adalah dari hemat pendidikan kan gitu. Dari hemat kami orang pertanian ini sepakat karena nggak sesuai dengan bla 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 dan bla. Nah, itu yang harus dimengerti. Jadi begitu. Baik Bang, tadi ada beberapa hal yang sangat menarik gitu kan. Sampai di lingkungan kampus kita ada spanduk atau poster ya kan yang sempat dicabut. Dulu, kalau sekarang nggak ada. Saya ingin membahas itu gitu kan. Maksud saya itu apakah sampai ada keteledoran bisa masuk ke dalam situ kan, padahal sudah ada sebuah aturan yang baik dalam kampus di organisasi kita yang ada di dalam kampus. Itu apakah orang yang menempel itu benar-benar sengaja atau mohon maaf saya katakan nggak koordinasi? Apakah sudah bisa didalami gitu? Apakah pernah mau melakukan pendalaman tentang hal seperti itu? Sudah kita klarifikasi kita pihak universitas maupun ke Bawaslu. Jadi intinya itu ya memang kami dari kampus itu memang ada keteledoran. Tapi tidak bisa disalahkan juga karena mereka itu memang nggak ada izinnya, karena mereka namanya di pagar-pagar aja. Kalau memang yang ada izinnya kan pasti di dong, di apa namanya, tempat kalau sekarang di Vitron bisa. Di Vitron, bisa dipasang di Vitron misalnya sekarang, atau enggak di tempat kita yang spanduk-spanduk yang ada kan. Kalau dulu tuh enggak, karena dulu hanya di pagar-pagar di pinggir jalan itu. Tapi dulu sudah kita koordinasikan, akhirnya mereka cabut-cabut semua. Karena memang ya ini zona integritas, boleh ada kegiatan seperti itu. Intinya ya tadi, kampus itu adalah tempat kita mendulang ilmu, bukan itu mendulang suara. Mendulang suara yang ada di kampus lah, di luar aja, misalnya di luar kampus ya. Tapi semua orang kampus boleh berpolitik. Dan khawatir mahasiswa juga akan berpartisipasi. Memang harus dong, wajib untuk menentukan pemimpin. Walaupun kata sebagian orang netral itu adalah pilihan. Iya. Tapi saya tidak menyatakan kampanye untuk tidak memilih. Berarti ini ya Bang, menjaga independensi etis dan organisatoris tanpa menjadi apatis. Iya dong. Gitu ya. Iya. Jadi apatis itu bagi saya bukan pilihan. Ketika kita sudah tidak mau tahu dengan segala sesuatu, dalam artian apatis tadi itu bukan pilihan mahasiswa, itu kan apa ya, maksudnya bisa dikatakan bukan pilihan sebagai seorang mahasiswa gitu kan. Ya itu tidak apatis gitu. Tidak mencerminkan mahasiswa. Mahasiswa itu nggak boleh apatis loh. Kalau kalian tuh belajar pertanian, terus ada masalah pertanian misalnya itu apa itu tanaman ini kurang pupuk, nggak mau tahu. Lah, terus percuma kamu jadi mahasiswa pertanian misalnya, apalagi yang bidang apa itu misalnya tanaman menanam kan gitu kan. Kalau kayak gitu kok diam-diam aja dan kayak gitu, mahasiswa nggak boleh apatis. Apatis itu bukan pilihan. Mudahnya. Yang mudah kalau yang kita sering organisasi itu mahasiswa awal itu susah untuk mendekat mereka. Makanya nanti kita dari pelan-pelan untuk apa itu istilahnya berkomunikasi dengan mereka. Kan tugas kita kan ada. Apalagi Pak? Sebelum lebih lanjut itu Bang, saya ingin mengimbaukan gitu kan untuk kawan-kawan juga yang ada yang sedang menonton pada malam hari ini, kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan, silakan saja berkomentar atau nanti bisa post daripada kami menyampaikan kepada pemateri Daripada kami. Jadi lanjut Bang, ini saya pengen menanyakan kepada Bang Benny gitu kan, karena posisinya saat ini Bang Benny sudah tidak jadi pemimpin gitu ya. Nggak bisa ngambil keputusan lagi saya kan. Keputusan, jadi sebenarnya lah gitu kan mau gambarnya. Ini pertanyaan kepada Bang Benny, misalkan apa sikap dan juga keputusan Abang ketika Abang itu mengetahui daripada pengurus ataupun anggota Abang ikut di dalam hal seperti partisan politik seperti itu, praktis gitu. Ya, jadi terkait ada pengurus atau anggota BEM pertanian ya, BEM pertanian yang melakukan pelanggaran, saya sebutnya pelanggaran karena aturannya jelas di dalam UUD KBM. Lebih rinci lagi pada ADART Konsep Pertanian, ya seperti itu. Namun hal yang perlu kita sadari sebelum jauh kepada memberikan sanksi itu bahwa kita pun harus sadar bahwasanya fungsi edukasi itu
masih belum berjalan baik di lingkungan kita. Artinya kita perlu namanya memberikan edukasi dulu. Artinya teguran secara lisan, ya kan? Kita tegur, yang kamu lakukan ini salah. Salahnya apa? Ini loh, kita sudah menyepakati sebuah aturan di dalam organisasi yang sejalan dengan UU DKBM, lebih-lebih lagi statuta kampus, statuta perguruan tinggi. Nah, sedemikian rupa, makanya kita sampaikan dulu. Harapannya kamu jangan lagi mengulangi ini. Dan kalau kamu sudah tergabung, pilihannya dua. Kamu mau tetap bergabung di dalam partai politik ataupun tetap pada tim dan segala macamnya, silakan. Tapi harus keluar dari BEM. Atau kamu keluar dari sana, boleh bergabung dengan BEM dengan catatan tidak diulangi lagi. Seperti itu. Jadi tidak bisa juga kita langsung kamu gabung partai politik keluar dari BEM. Tidak bisa juga. Karena kita harus sadar bahwa edukasi kita pun masih kurang. Dan tidak, saya rasa tidak semua pengurus itu paham tentang ART itu, bahkan melihat bentuknya pun tidak ada. Karena ya itu tadi, kita mau datang musma aja malas-malasan tuh, ya kan? Nah seperti itu, makanya perlu fungsi edukasi, ada tahap-tahapan yang harus kita lalui dalam menyikapi problem seperti tadi. Pada harusnya nggak pilih kayak itu tugas waktu umrah ya, Iya, seharusnya tugas pokok fungsi mahasiswa, gampang aja ya gitu. Karena kita karena terlalu sering ini bang apa mengikuti pedoman lomba, misalnya harus mengangkat karakter segala macam. Jadi kita tidak diberikan misalnya satu waktu untuk muter lokal. Nah, muter lokal ini sebenarnya terisi dengan pemahaman atau indoktrinisasi tentang aturan-aturan yang ada. Yang kami itu waktu Omba itu, setelah Omba ada namanya RTL, rencana tindak lanjut. Nah, di situ ada beberapa pilihan. Penghijauan, habis itu ada yang jadi bikin diskusi gitu kan. Penghijauan tuh salah satu kelompok di panitia, nanti kita semua penghijauan bersih kampus, bersih lingkungan fakultas ya. Di sana harus nanam pohon. Terus saya masih ingat, habis setelah itu nanti ada yang diskusi, ada kegiatan keagamaan. Nah kayak gitu pas ada diskusinya itu terus gitu. Karena dulu kami sudah kalau diajarin gitu, tapi di RTL itu banyak kami digembleng gitu. Berarti ini ada sesuatu yang berbahaya ya bang. 2020 adalah pemilihan kepala daerah dan 2020 adalah ospek online atau PKKMB online. Ya, hal sedemikian rupa itu rawan Banget ya. Sama ini apa dulu tuh rekan kami zamannya kursi Oma itu almarhum Anu. Tak siapa? Yang dulu sintrop, ya. yang dulu pernah ditilar ini. Dekat pada desa Pengkang Pak siapa ya? Yang kemarin baru meninggal dunia. Baru meninggal. Sintrop. Saya lupa. Dulu beliau itu tegas banget ya orangnya. Bukan galak ya berarti saya. Tegas. Gini. Tapi terkait kegiatan kemahasiswaan itu yang istilahnya itu meningkatkan nilai kritis, meningkatkan nilai kesadaran mahasiswa, udah support banget. Jadi saya kira apa itu bikinnya sekarang juga sama, kayaknya dia itu mensupport, cuman cara pendekatannya sedikit berbeda. Gimana selanjutnya Pak? Jadi gini bang, ada salah satu peserta kita itu yang sedang menonton daring itu bertanya atas nama Evi Susanti Sinaga. Dia bertanya bang, gini bang katanya, sekarang kan saya sudah termasuk sebagai pengurus BEM dan ada orang yang bilang ke saya katanya, ngapain masuk ke BEM, orang BEM itu taunya hanya demo, bersorak-sorak di jalan, capek masuk BEM, cuma gitu aja. Nah, terus menurut abang sendiri sebagaimana mantan presiden Mazes untuk menanggapi hal seperti ini? Banyak sih gitu kan untuk tanggapan seperti ini gitu kan. Banyak sekali. Ini kasih tahu, ketika orang-orang itu menyampaikan BEM, ngapain masuk BEM, mereka hanya tahunya demo, sorak-sorak di jalan nggak jelas. Demo mah iya gitu kan, tapi nggak semua BEM itu demo. Ada kan BEM yang nggak demo banyak. Kalau kasih duit nggak demo kesini. Nggak demo, sebagian ya saya tolong ya. Jadi coba kawan-kawan itu, organisasi itu sangat penting. Ini harus ada paradigma yang dibikin. Organisasi itu sangat-sangat penting. Tapi bukan berarti kuliah nggak penting ya. Seperti itu. Jadi harus berimbang. Kenapa saya sampaikan di organisasi sangat penting?
ketika kawan nanti sudah terjun ke dunia apa itu istilahnya itu ke masyarakat lah gampang itu, setelah sudah pernah jadi mahasiswa atau itu nanti kawan-kawan akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan di dunia mahasiswa ketika kawan-kawan itu masih menjadi mahasiswa. Ilmu-ilmu yang kawan-kawan pelajari saat ini itu nggak sepenuhnya semuanya nanti akan tersampaikan di mahasiswa. Bagaimana kawan-kawan untuk mempelajari cara kita istilahnya itu apa itu istilah itu menjalin hubungan kepada mahasiswa secara organisasi. Bagaimana kawan-kawan nantinya akan mendapatkan jaringan ataupun istilahnya itu apa namanya ya, apa namanya selain jaringan itu relasi dari mana ya, dari organisasi. Karena ketika kawan-kawan duduk di bangku kampus itu nggak semuanya itu dapat. Yang saya rasakan itu ya, relasi, jaringan, habis itu kawan-kawan akan diajarkan untuk istilahnya itu menjadi entrepreneur juga ada di mahasiswa, apa di organisasi. Saya mendapatkan istilahnya itu relasi dari kementerian-kementerian, dari kawan-kawan yang ada di luar daerah sana untuk proyek-proyek maupun kerjaan organisasi. Tapi itu nggak didapatkan waktu kita berorganisasi, tapi setelah itu. Jadi jangan sampai dikatakan organisasi itu hanya taunya ikut BEM itu demo nggak kayak gitu. Bisa sampaikan halnya tadi, tahun lalu bulan Agustus saya dengan wakil saya itu ke Jakarta diajak Pak Rektor untuk istilahnya itu meyakinkan kepada Bappenas ketika mendapatkan bantuan yang sekarang 68 miliar itu gedung 7 lantai itu supaya meyakinkan maksudnya kampus IPB memang sangat butuh itu, dan itu memang kami sampaikan di sana. Nah, itu emangnya melalui demo? Enggak. Itu untuk kepentingan siapa? Untuk kemaslahatan kita bersama, kebaikan kita bersama. Itu dari apa caranya kita bisa berkomunikasi secara baik dan benar, tertata rapi sesuai dengan tujuan, nggak bertele-tele, ya berorganisasi. Coba aja kawan-kawan yang sampaikan itu. Orang-orang yang keluar kota itu, kawan itu suruh berdiri di depan, di hadapan seluruh masyarakat itu suruh menyampaikan terkait apa yang ada undang-undang dalam apa itu pemerintahannya, belum tentu dia nanti bisa menyampaikan secara baik dan benar. Kalaupun bisa menyampaikan, belum tentu yang dia sampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini yang nggak bisa didapat dimanapun, didapatnya di organisasi. Ada videonya Anies Baswedan dulu ketika dia menjadi Menteri Pendidikan, Mendikbud kah? Mendikbud ketika apa itu istilahnya di sambutan pertama, saya lupa tahun berapa, itu ada videonya di YouTube. Coba kamu sampaikan pentingnya antara organisasi dan juga apa itu istilahnya pendidikan itu ada di situ. Ada yang tidak didapat kawan-kawan ketika duduk di bangku kuliah, tapi itu hanya kawan-kawan dapat di organisasi. Itu sudah jelas. Coba kawan-kawan sebutkan deh satu tokoh presiden itu hampir rata-rata semuanya itu mereka berorganisasi. Misalnya Pak Jokowi yang sekarang, Mapala kan ya, organisasi. Nah, habis itu Bung Karno berorganisasi juga banyak banget. Habis itu siapa lagi? Megawati berorganisasi. Habis itu siapa? Walaupun nggak lulus sarjana Pak Ibu Megawati ya. Habis itu Pak SBY Pramuka jelas. Jadi semua orang itu berorganisasi. Karena organisasi nggak semuanya itu hanya BEM. HMD juga bisa jadi organisasi. Jadi organisasi itu bagi saya adalah suatu keharusan, karena untuk apa itu istilahnya mengasah minat bakat kita. Nanti kawan-kawan akan mendapatkan soft skill. Dulu ketika senior saya ngajak saya berorganisasi itu nggak muluk-muluk tuh. Kamu semester berapa? Saya berorganisasi pertama semester 4. Terus semester 3. Enggak, awal masuk kuliah ya, semester 3. Dia bilang kayak gini, Bang, apa yang bisa aku dapat dari organisasi? Dia jawabnya simpel. Kamu tahu bikin anak surat? Nggak bisa, Bang. Nah, itu nanti akan kamu bisa ketika kamu berorganisasi. Konkret, jawabannya simpel. Ada yang menyampaikan gini, apa itu saya terapkan juga ketika adik-adik tanya saya, Bang, kenapa saya harus BEM kayak gitu kan? Saya bilang,
Dia besok ada kegiatan tolong bikinkan proposal dong sama RAB kayak gitu. Wah, bang saya nggak tahu, ya makanya berorganisasi supaya tahu. Itu aja saya ngajak mereka tuh nggak asal doktrin dengan, nanti kita kayak gini, contohnya menjadi agen perubahan, agen kayak gini. Terkadang itu mereka akan jenuh ketika dengannya terlalu muluk-muluk kayak gitu kan. Kalau kita sendirinya masih kayak gini kan. Nah biasanya seperti itu. Nah ini harus kawan-kawan ketahui itu. Karena kita berorganisasi itu melatih. Coba bayangkan aja sekarang, kalau kawan-kawan itu yang nggak ikut berorganisasi, ini ya keuntungannya ya ikut berorganisasi itu, informasi terkait apapun tuh lebih cepat. Beasiswa lebih cepat informasinya. Walaupun sama misalnya itu, kalau yang nggak dapat ya nggak dapat kan ya, informasinya lebih cepat. Pokoknya itu, jadi ada hal-hal yang lebih yang dapat yang kita dapatkan. Yang pasti jaringan lah. Ketika kita ada apa-apa kita sudah hampir setiap hari itu fakultas. Ketika ada apa-apa kita, oh kalau ini ke ibu yang itu deh, nggak tahu dari mana relasi jaringan seperti itu, ya berorganisasi. Konkretnya kayak gitu. Mungkin itu deh. Saya rasa kalau yang kayak gitu itu harusnya tuntasnya itu sama Benny, ya, atau sama Pak Wagub kan kayak gitu. Itu perlu di blender lagi gak supaya halus pemikirannya. Tapi penting kok Ben, baik berbeda. Ada sudah orientasi dari karena kan Iya. Itu pengurus PK nanya. Ya. Kemarin kan sudah tuntas tentang motivasi organisasi, kepemimpinan manajemen organisasi sudah ada kan. Atau mau demo, ayo. Manajemen aksi juga kemarin ada ya, manajemen aksi Untuk mencapai apa kemarin? suatu hal yang klimaks. Oh ya, klimaks dalam Klimaks itu sesuatu yang benar ya. puncak. Aksi itu nggak melulu demo atau kawan-kawan itu ada permasalahan diskusi, habis itu audiensi itu pun aksi yang nyata konkret. Ya selanjutnya. Lanjut ini Bang, ada pertanyaan juga dari Bang Joseph Sinaga. Silakan kalau misalkan memang Bang Beni juga mau menanggapi gitu kan, juga Bang Ferdinand. Bang, mana yang harus kita utamakan, kebutuhan atau idealisme? Nah, ketika keadaan demikian, itu makanya pertanyaan dia itu. Ini kita berbicara idealisme ya. Idealisme itu kan sebenarnya itu kan ideal menurut diri itu. Idealnya gimana? Akan saya sampaikan. Ketika saya menjadi mahasiswa, idealnya saya itu tidak, kebutuhan itu nanti dulu. Kebutuhan itu nanti. Tapi kebutuhan ini dia ambigu deh pertanyaannya, karena kebutuhan dalam skup apa dulu. Ketika kita berbicara politik praktis ya, kebutuhan untuk politik praktis nanti dulu. Kebutuhan makan melalui politik praktis nggak usah deh. Karena politik praktis itu momentumnya bukan hanya sekali. Betul. Setelah kamu jadi mahasiswa pun masih ada nih. Masih ada kalau dikasih urutannya. Amin. Jadi sama. Ini kawan-kawan saya kasih tahu ya. Dulu saya kan masih BDP nih. Praktikum tuh seminggu tuh bisa 2 praktikum bikin laporan terus. Saya printer nggak punya, laptop nggak punya. Dulu saya hanya minta izin kepada ketika saya masuk kampus, masuk BEM. Bang boleh nggak nanti saya mengerjakan tugas ini? Boleh deh. Ngeprint mah boleh, tapi kertas bawa sendiri ya. Kayak gitu kata mereka. Kalau tinta habis nanti aku puan sama teman-teman. Kayak gitu kata mereka itu. Saya terbantu itu. Billahi ta'ala itu. Tanya teman-teman saya itu, satu angkatan saya itu ya, Supri, dulu masih ada IP dan lain sebagainya. Saya ngerjakan situ. Praktek. Itu kebutuhan ketika saya jadi mahasiswa akan terpenuhi ketika di organisasi itu, tanpa saya harus meninggalkan idealisme saya. Jadi bagi saya itu idealisme itu yang paling penting ketika saya menjadi mahasiswa. Kalau kata Tan Malaka itu gimana? Lebih baik memasukkan diri daripada menyerah pada memunafikan. Bisa jadi kayak gitu. Karena saya takutnya itu kalau kita ketika menjadi mahasiswa terlibat dalam politik praktis itu kita hanya menjadi tim suara bendera. Kemudian kita hanya dimanfaatkan sebagai pion-pion oleh aktor-aktor politik tertentu. Nah, itu yang sebagai kendaraan kan? Ya kendaraan tek. Karena mumpung menjadi mahasiswa itu ya idealisme kita itu paling enak ketika pada mahasiswa ini itu yang disampaikan. Jadi kebutuhan dalam konteks mahasiswa ya itu harus kita dahulukan ketika kita menjadi mahasiswa. Jadi idealisme itu yang harus didahulukan, kebutuhan itu nggak didahulukan. Putusnya di mana? Kalau kebutuhan perut pun kan bisa dong dilakukan, nggak cuma melalui apa itu yang harus merusak idealisme kita. Teman-teman masih banyak di jalan
membuka usaha banyak ya kan, sebanyak senior kita nih dulu nih yang jualan pentol banyak. di dalam kita bertiga ini kan kalau misalkan Bang Karuna lapar, ya mungkin Bang Daniel membiarkan Bang Karuna mati lapar. Betul sekali. Konkretnya tuh kayak Iya, gitu. kan? Saya juga pernah jualan baju Nah, ketika jadi mahasiswa. iya. Habis itu dulu mereka yang buka warkop emas itu pernah banyak teman-teman kita tuh yang berusaha gimana caranya tanpa harus membuang idealisme mereka. Dulu teman-teman saya itu banyak kok. Dulu siapa lagi ya? Selain jualan baju, bahkan kawan-kawan kita yang dari Sumatera itu dulu ketika ini, bang kami buat Trimedan kalau nggak salah dulu, ya Trimedan ya namanya. Trimedan di sini ya bang, ya beli karena kan pernah merasakan enak itu. Sekarang kan bisa itu, bisa semuanya itu. Apapun bisa dilakukan tanpa mengurangi idealisme itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kebutuhan yang memang menjadi kepentingan, tapi tanpa harus mengurangi idealisme kita. Itu konkret kawan. Jadi sebenarnya tuh hanya alasan aja, oh bang saya nggak bisa makan, saya harus ikut kampanye gini. Astaga, kawan-kawan Mapala tidak pernah ikut kampanye, bisa aja mereka makan. Mereka ikut bantu survei proyek dosen kemanapun, kayak gitu. Nanti gua bang nggak ada yang ngajak ya, karena kamu nggak berorganisasi, kamu nggak dapat jaringannya. Kan gitu aja jawabannya itu. Jaringan kan ada di situ. Jadi nggak ada alasan. Sebenarnya Memang iya, harus. nggak ada alasan. Dulu ada juga senior kita yang tukang bersih kampus itu, saya masih ingat, tukang nyapu kampus, nyusun kursi, nutup pintu gerbang, itu mereka rela seperti itu tanpa mengurangi idealisme mereka kan. Setidaknya makanya jangan banyak alasan ya, jangan banyak alasan mahasiswa itu konkret. Bang Ben ada yang ingin kenalan bang? Ya sebenarnya garis besarnya sudah ditambahkan bang, sudah disampaikan oleh bang Karuna tadi bahwa saya pun dalam beberapa diskusi sering nih pertanyaan seperti ini, idealisme dan kebutuhan seperti itu kan, atau teori tambahnya materialistik duluan katanya. Nah ini yang memang sesuatu yang sering menjadi problem dalam anak organisasi ya. Bagaimana dia perutnya lapar, namun tidak boleh dia kalau saya bahasa saya melacukan idealisme itu kan, dari seperti itu. Nah satu kata yang menarik dari Bang Karuna itu yang memotivasi saya satu tingkat di atas organisatoris, aktivis kota lapar gitu. Nah itu seperti pak gitu ke muka saya gitu kan, ketika saya Ada tamparan iya gitu ya. aktivis kota lapar gitu kan, benar juga kata saya. Bagaimana kita mau memerdekakan orang kalau memerdekakan kita sendiri tidak bisa kita relakan gitu loh. Jadi banyak caranya seperti yang disampaikan Pak Orhan tadi, kita mahasiswa kalau dalam arti dulunya itu kan mana tahu, banyak aja caranya. Tulang punggung kita masih kuat, otak kita masih bisa kita jalankan, beasiswa banyak, relasi ada ya kan, potensi usaha ada, apalagi anak pertanian jelas potensi usahanya banyak ya kan. Bahkan apapun itu tidak tabu di dalam kemahasiswaan, menjual apapun tidak tabu, yang tabu hanya satu, menjual ide sendiri. Itu yang sangat tabu di dalam organisasi kemahasiswaan. Bahasanya khusus banget, bukunya lebih banyak. Mungkin gitu Pak Seko. Ya, nah, lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Bang Joseph sudah dijawab tadi ya Bang Joseph ya. Lanjut untuk pertanyaan dari Dimas Teja Kusuma. Izin bertanya Bang, mengenai politik praktis, bagaimana kita bisa menilai bahwa seseorang akan mengintervensi dan mempengaruhi serta mengajak kita ke ranah politik praktis Bang? Apa ya? Bagaimana kita menilai bahwa seseorang yang intervensi dan juga mempengaruhi serta mengajak kita ke ranah politik praktis. Ya kayak Bang Karuna tadi, ketika Bang Karuna itu dekat dengan yang tadi. Oh, gitu. konkretnya kayak gini aja. Cara kita aja sebetulnya kita menilai orang Itu kan dari pribadi Anda masing-masing nih, dari pribadi Anda masing-masing. Nah ini silakan kawan-kawan pikirkan secara baik dan benar nih. Misalnya ini, saya kasih contoh aja gambarnya supaya nggak usah pakai bahasa-bahasa apa itu teori-teori. Ini orang parpol nih, atau saya ini orang parpol. Kita duduk bareng nih, kamu orang organisasi kan. Gimana nih besok ada acara gini-gini nih abang, kayak gitu kan. Acara dialog apa gitu kan. Nanti Pak Anu datang, gitu, ya kan? Pak Anu dalam artian itu calon kan, Pak Anu datang, bisa nggak bantu untuk arahkan kawan-kawan untuk ikut? Itu intervensi itu masuk politik praktis, konkret, secara tidak langsung, karena kamu akan terikat nih. Itu kamu kalau kamu mengiyakan kamu sudah salah.
Konkretnya seperti itu. Kecuali kamu mahasiswa biasa kan, ya nggak apa-apa aja hadir-hadir situ. Tapi ketika dia ini misalnya kan orang organisasi, terus dia tahu, terus nanti yang dibawa mahasiswa biasa, dia udah salah juga nih ya. Dia melanggar independensi etis itu. Nggak etis kamu, seorang organisasi yang harusnya tuh menyampaikan kepada kawan-kawan itu kalau bisa tuh, ya nggak usah dulu kayak gitu, nanti sana ada indikasi kampanye kan. Harusnya dia bisa menyampaikan seperti itu. Dulu saya pernah juga kok berdebat dengan apa itu Pak Rektor dulu. Ketika Pak Rektor menyampaikan, sebenarnya mahasiswa itu mau datang menghadiri kampanye siapapun boleh, semua calon boleh, agar mereka bisa menentukan satu menentukan mana yang baik untuk menjadi pemimpin mereka. Jadi pertimbangan. Yang jadi pertimbangan. Ya saya sampaikan, ya memang boleh. Siapa yang larang? Ya. Yang larang itu adalah ketika menggunakan organisasi, fasilitatornya ya. ya, fasilitatornya itu yang salah. Karena saya tidak langsung organisasi tersebut berafiliasi dong dengan calon atau parpol tertentu. Nah, itu yang salah. Jadi debat kami debat sambil guyon dulu di rujak itu kan, tawa-tawa aja dia. Ya memang bohong ya. Kalau kita nggak nonton misalnya debat mereka, atau pas mereka debat itu kan menyampaikan gagasan masing-masing, terus dari mana kita bisa tahu untuk menentukan pemilih kita 5 tahun yang akan datang? Pertimbangan seperti apa? Betul sekali. Nah, ini ada yang maksudnya itu kadang-kadang tuh ada yang salah paham mereka itu karena kurangnya edukasi tadi. Edukasi kita kurang benar sekali. Pamflet misalnya. Coba kalau memang berani itu pasangnya spanduk itu dari universitas itu. Anda memasuki kawasan zona integritas, saya kan. Kalau semua orang itu melek, Itu harusnya di fakultas teknik. ada fakultas teknik. Wah, saya Enggak ada itu. Besok minta tolong sama ibu dekan. Fakultas Kita bikin pertanian juga Fakultas pertanian bisa juga bikin dikasih spanduk gitu kan. kalau enggak atau pakai spanduk tulisan merah lagi ke orientasi. Jangan kayak itu lagi kayak gimana. Modal paling berapa 60.000. Mau aja orang ibu dekan itu bilang. Itu keren. Itu salah satu sikap yang dilindungi undang-undang karena jelas ini zona integritas. Nggak boleh ada embel-embel apapun kayak gitu. Ya, itu tadi jawaban untuk Biar Pak, gue mau jawab juga silakan Pak. Belum sih ngomong Ya. kan? Kadang itu kan tadi pertanyaan bagaimana kita menilai orang itu mengajak kita ke praktis ya kan. Yang bahaya itu karena tidak ada indikatornya. Misalnya nih, saya bertemu dengan salah satu paslon, ya kan? Karena tidak ada indikatornya, jadi akan mengajak saya atau tidak, ya kan? Itu tidak ada indikatornya. Namun hal-hal itu harus dihindari, karena segala kemungkinan bisa terjadi di situ. Itu sudah menjadi awal. Iya. ada indikasi. Iya. Makanya Ke sana kan, enggak, kami tidak berbicara itu. Siapa yang bisa memastikan itu? Jangan kan tidak ada indikatornya. Nah, itu yang namanya etis tadi. Tidak etis saya bertemu dengan salah satu paslon. Nah, itu tidak etis itu ya itu maksudnya. Ya kan kadang-kadang kan ada juga yang nulis bosan harganya. Biasanya kan biasa seperti itu. Ya itu gitu kan. sama yang seperti kata teman tahunan kan. Meskipun saya misalnya ya, saya membawa nama pribadi, tidak membawa jabatan saya sebagai gubernur BEM. Tapi yang perlu dikasih bahwa jabatan itu bukan sesuatu bongkar pasang. Iya. Ketika saya mau keluar, saya lepas dulu jabatan saya, taruh di BEM, gak usah saya bawa. Iya. Tidak seperti itu. Biru siapa itu? Nah, itulah. 1 tahun ke depan itu melekat dalam diri saya. Jadi itu Ketika makanya Bang Karuna jadi demisioner Presma pun masih melekat. Masih melekat. Gitu kan? ketokohannya. Ya, gitu kan. Iya. Nah itu Pak kira-kira. Mantap. Jadi ya, itu Dimas Teja Kusuma sudah dijawab oleh Energi Sepak Budaya. Bang Haruna dan juga Pak Gubernur, Bang Deddy Produksi Siregar. Lanjut ini Bang, ada pertanyaan dari CV Arifin Jega. CV. CV. Bang CV. S. Oh, CV itu. Itu memang nama. CV ya. Iya. Keren itu. Izin nanya Bang, bagaimana jika mahasiswa yang sudah tergabung di dalam organisasi ikut berpolitik tapi berpolitiknya dalam hal ini bersifat pasif? Ya tetap salah, mau pasif kamu aktif kak. Tidak ada jaminan Nggak ada berarti kan? jaminan. Baru itu sudah terjawab dari Benny yang mengatakan ya karena bukan terpasang. Ketika kamu ikut kursus BEM, terus ikut kegiatan politik terus pasif sama aktif itu apa bedanya? Karena kamu tetap ikut apa itu politik praktis di situ. Ya, semua kegiatan politik itu ya pasif.
karena dia hanya pada momen politik aja kalau mahasiswa itu, ya nggak? Ya momen pilkada, 5 tahun sekali. 5 tahun sekali kan nanti pemilihan wali kota aktif lagi, ya nggak bisa, tetap salah. Apapun alasannya salah. Daripada kawan-kawan itu misalnya alasannya aku kebutuhan bang, saya harus makan gini-gini, lebih baik kawan-kawan tim survei itu aja dari lembaga ini, barometer ke apa, lebih netral kan? Karena itu kerjaan. Oh dalilnya, aduh, susah kalau kayak gitu deh. Itu tetap salah. Apapun alasannya salah. Mau pasif, mau aktif kan, mau semi pasif, semi aktif kan enggak salah kok. Konkretnya salah. Karena itu tetap terlibat dalam politik praktis. Ketika kawan-kawan adalah organisasi berorganisasi. Jadi jangan dulu lah ditahan-tahan dulu. Ditahan-tahan dulu. Sembari kawan-kawan itu mengamati. Mungkin kalau yang masuk baru kan belum tahu nih. Dulu kan ada yang 3 orang, 4 orang yang penjara gara-gara ikut nyoblos. Itu sama aja loh. Takutnya saya jadikan pion-pion itu seperti tadi itu. Itu nyata. Itu dia hanya menjadikan pion-pion aja. Sudah dijadikan pion, sudah dijadikan alat. Kena Iya. batunya lagi. Kena batunya lagi. Itu cuma 200.000. Udah di penjara dia. Nah itu yang saya nggak mau. Orang-orang berpendidikan kok malah dimanfaatkan orang. Oke. Bukan berarti orang pendidikan harus memanfaatkan orang ya. Itu paling enggak itu kan ya kita tahu mana yang baik, mana yang enggak kan. Jadi maksudnya itu apapun alasannya salah. Gimana Pak Lu? Udah tambahan? Iya, secara gamblang sudah dijelaskan oleh Bang Harun ya. Bahwa ya itu politik maksudnya pasti itu seperti apa? Apakah menjadi sifat saja gitu kan? Berarti sebagai penyintai gitu. Dua-duanya. Jangan-jangan mata-mata. Bisa jadi itu kan. Ya, itu kan Jadi banser tuh. Jadi seperti itu jadi makanya penyintai kan. itu Pasif. etis lah jatuhnya kayak nanti etis kita sebagai anak organisatoris menjadi bagian dari partai politik atau simpatisan dari tokoh calon baik itu aktif maupun pasif. Gimana Pak, ada lagi Izin nanya pertanyaan lagi. dari host, dari peserta? Izin nyahut Bang nyahut. Ini Bang Haruna sembari dinikmati gorengan, kopi. Ini silakan beli dari mana nih? Kalian bikin nggak mungkin? beli di depan. Karena kami paham betul. Tapi ini dari uang pribadi ya. Oh ya. Karena kami paham betul Bang Haruna hanya 4 unsur kebahagiaan mahasiswa itu. Apa itu Bang? Apa? 1 kopi, ya kan? 2 buku, 3 surya, 4 gorengan. Aku jarum. Nah, jadi cukup Jalan. 4 itu aja. Maka Izin nanya lagi Bang. bukan yang namanya kebahagiaan. Jadi ya. Bang CP tulis aja Bang itu pertanyaannya, diketik aja pertanyaannya. Panjangnya. Enggak maksudnya Iya. nyahut yang tadi nanti nggak dibaca Ini pula. ada yang bertanya dari Ya mungkin Bang Sepe bisa ketik di grup Bang Sepe. Izin bertanya. Baca, Bang, Bang. Bang Sepe bisa ketik di grup aja kalau memang nggak mau. Biar Sebelumnya Bang Corona mengatakan kurang lebih apatis bukanlah suatu pilihan dan apatis tidak mencerminkan sebagai mahasiswa. Nah sekarang malah sebaliknya Bang, sifat apatislah yang mencerminkan sebagai mahasiswa. Menurut Abang, gimana caranya untuk tidak apatis terutama terhadap masalah kampus? Konkret ini. Karena juga pertanyaan dia. Berarti dia mengamati dari awal. Konkret. Apatis itu dalam artian itu dia nggak mau tahu. Konkretnya kayak gitu. Saya kasih contoh nih. Untuk menemukan rasa supaya kita itu nggak apatis, berarti mindset kita dulu yang harus dirubah. Saya ambil contoh yang gampang-gampang aja. Kuncinya mindset ya, Mas Nenggolan kan namanya. Di pos saja di pos. Mas di pos. Mindsetnya itu kayak gitu. Ya pada dasarnya, pada kenyataannya, saya nggak memungkiri bahwasanya yang disampaikan dia itu benar juga. Pada kenyataan saat ini, mahasiswa itu kebanyakannya apatis. Mereka nggak mau tahu. Nah, tugas kawan-kawan yang berorganisasi ini, bagaimana apa itu untuk merubah mindset dari kawan-kawan itu agar tidak apatis lagi. Memberikan penyadaran. Ya, terserah memberikan penyadaran. Nggak bahasa enaknya edukasi. Ya. Kok kalau memberikan penyadarannya kayak terlalu tinggi ya kan? Ini nggak mungkin memberikan edukasi bahwasanya ada pentingnya. Saya kasih tahu nih contoh kecil ya.
ketika kawan-kawan itu kuliah, terus mau ke WC, toilet kawan-kawan itu di kampus di tempat kawan-kawan kuliah itu rusak. Kawan-kawan diamkan saja selamanya sampai nanti adik-adik kawan-kawan kuliah akan seperti itu. Tapi kalau kawan-kawan itu menyuarakan, paling nggak lapor aja, Bu, toilet kita di belakang itu rusak, Bu, udah buntu, dilaporkan kan. Habis itu nanti kan akan catat nih, supaya tahun depan ada anggaran supaya itu bisa dirubah. Itu salah satunya. Jadi ada manfaatnya ketika kita itu tidak apatis. Manfaatnya itu ada, walaupun nggak kita laksanakan langsung ya, instan saat ini nggak. Tapi itu ada manfaatnya. Konkretnya kayak gitu. Itu cara kita supaya nggak apatis lagi. Kita harus merubah mindset kita. Mindset kita adalah kita merubah untuk sekarang, akan kita menikmatinya di kemudian hari. Kalaupun kita nggak bisa menikmatinya, tapi adik-adik kita akan menikmatinya. Nah, mindset itu yang harus dirubah. Ketika kita ingin ke arah yang lebih baik lagi seperti itu. Dulu saya itu ogah-ogahan sama aja, organisasi itu kayak ikutan aja. Yang penting ikut organisasi saja. Ketika ada kegiatan kan makan gratis. Ya sana kos kan gitu kan. Dulu ada Pak Pertaka pasti ada makan, jadi kita ngambil bola makan gratis. Tapi setelah dosen almarhum Pak Zulkifli dulu tuh menyampaikan kayak gini misalnya itu. Kami yang sering sampaikan itu tidak akan ada perubahan tanpa ada pergerakan. Konkretnya kayak gitu. Jadi kita mau berubah ke arah yang baik maupun ke arah yang jelek itu tergantung pergerakan kita. Nah, itu yang menjadi motivasi saya. Saya ini berarti harus kalau mau berubah ya harus bergerak. Kalau kampus kita ini mau lebih baik lagi berarti kita harus bergerak. Nah, makanya kita tidak dianjurkan untuk apatis. Sekali lagi karena yang saya percaya bahwasanya suatu kebenaran itu harus kita sampaikan. Karena ketika ada kebenaran dan kita tidak menyampaikannya itu saya berdosa. Konkretnya seperti itu. Bayangkan ya kawan-kawan udah tahu nih ada suatu kebenaran, tapi mendiamkan saja. Kemudian tuh ada yang terjadi nih, misalnya itu kan gara-gara kita diam saja, kita berdosa. Nggak akan ada perubahan selamanya akan seperti itu. Jadi mindset kita dulu dari awal yang harus diperbaiki, Mas Tepos. Mas Dipos. Ada mindset kita yang harus diperbaiki. Intinya itu mindset kita ketika jadi mahasiswa harus diperbaiki. Saya yakin kan bagi kawan-kawan bahwa apatis itu memang bukan suatu pilihan. Karena sekali lagi ketika kita tidak mau tahu dengan apapun itu, maka seakan-akan hidup kita ini ya nggak berguna. Coba bayangkan ketika semua mahasiswa itu apatis seperti itu, kalian kecelakaan misalnya kan, kawan nggak mau tahu. Misalnya dulu lab kebakaran, kawan-kawan nggak mau tahu. Ataupun misalnya ada dosen yang cabut, biar aja kamu tahu bukan aku bukan yang kena cabut. Saat ini kita bisa berbicara seperti itu. Besok kalau adik-adik kita, anak-anak kita yang seperti itu baru kita tahu rasa. Kan kayak gitu. Itu yang selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di BM, pada mahasiswa yang ketika saya itu kita tuh harus memikirkan yang akan datang, bukan pada saat ini terus. Makanya kalau kata pertanyaannya itu harus ada konsep pertanyaan itu berkelanjutan supaya bisa dinikmati aku dan anak-anakku maupun bisa merasakan seperti itu. Begitu pula dalam kita berkehidupan harus berkelanjutan. Kalau kampus seperti ini makanya nggak bisa nih kita lakukan. Kan ada yang diskusi, Bu, listrik nih sudah digelak gitu. Misalnya lapor lah. Coba kalau kawan apatis, wah listrik digelak bagus nih, kalau nggak kuliah kan mereka nggak bisa hidup kayak gitu kan. Nah itu sangat apatis sekali, nggak niat juga dia kuliah. Jangan jauh-jauh kan dari seberang, jauh-jauh dari kampung datang ke sini cuma main togel kan, judi online nanti nggak jadi kuliah. Kebiasaan itu apatis itu kayak gitu. Jadi apatis itu juga menjadi pilihan. Bagaimana cara kita merubahnya? Mindset kita harus dirubah. Oke lah sekarang kita nggak merasakan, nanti kalau suatu saat adik-adik kita atau anak-anak kita merasakan hal yang tidak ingin kita lakukan atau nggak ingin kita rasakan, itu kan baru kita tahu. Jadi mindset yang paling pertama itu cara untuk menanggulangi bagaimana kita apatisme. Bisa saja kita merasakan simpati dengan seolah-olah kita berada di posisi dia. Itu bagaimana? Iya, bisa juga. Itu pada untuk istilahnya itu implementasinya seperti apa itu tergantung individu masing-masing. Saya kira antara Pak Sekum dan juga Pak Gubernur pasti berbeda ini, pasti berbeda.
cara apa itu implementasi nantinya seperti apa itu berbeda. Saya yakin. Kayaknya seperti itu Pak Sek. Baik, Bang. Ini kembali ada pertanyaan dari Bang Sepe. Hanya beliau ini masih belum ada apa ya, masih ada banyak kejanggalan gitu kan sehingga melakukan pertanyaan lagi. Ngopi juga bisa. Bang, lanjutin pertanyaan yang tadi katanya. Kalau memang mahasiswa yang tergabung di dalam organisasi melakukan politik itu salah, itu ada aturannya nggak Bang? Nah, aturan itu mana Bang? Karena sangat tidak mungkin kami mengedukasi kawan-kawan yang lain di luar sana tanpa adanya data dan undang-undangnya. Ada ART. Nah, nanti dong jelasin kamu. Tadi kan di awal sudah disampaikan, Benny juga menyampaikan kan, landasannya adalah anggaran dasar dan rumah tangga organisasi masing-masing. Ketika kita berbicara independensi organisatoris, ketika kita berbicara independensi etis, itu tergantung kepada pribadi masing-masing. Layak nggak dia seperti itu. Untuk mengedukasi itu, kalau misalnya dia nggak bisa sebagai teman, dia karena pimpinan organisasinya itu yang apa itu menentukan saja keluar. Kalau dalam undang-undang nggak ada, karena etis itu dalam KBBI itu bisa juga disampaikan bahwasanya itu berkaitan dengan nilai-nilai atau moralitas atau misalnya akhlak. Nah, misalnya seperti juga itu tergantung bagus nggak sih menurutnya kalau kayak gitu tuh, itu kan tergantung pribadi masing-masing. Ketika kamu bilang mabuk itu bagus katanya, ya mau sampai kapanpun tetap bagus. Penyadarannya gimana, edukasinya gimana, secara pelan-pelan. Kalau kita bekerja pribadi masing-masing kan, nah tapi ini harus ada nilai-nilai yang kita sampaikan. Nggak etis lo kamu tuh udah tahu mahasiswa ngomong di pinggir jalan kan kayak gitu misalnya, kan nggak etis ini. Misalnya ini saya ambil contoh yang gampang aja, kawan-kawan sadar kalau pada saat itu juga kawan-kawan sampaikan dia lagi mabuk terus kalian marahin di pinggir jalan, habis kan kita pukulin dia. Tapi kalau kita pelan-pelan ini nggak boleh ini rusak badan ini, apalagi pinggir jalan nggak lihat orang enak di orang masyarakat, bisa itu cara-caranya sebagai contoh yang simpel. Tapi jelas landasannya ketika kita berbicara kamu tuh terdapat di struktur dalam organisasi terlibat politik praktis, itu ya ada di ADART. Nggak boleh berafiliasi, tergabung dalam partai politik dan lain sebagainya. Itu jelas, sadar-sadar diri aja. Ketika berbicara terkait etis, ya tadi larinya itu sudah disampaikan dari awal. Layak nggak sih menurutku? Bagus nggak sih menurutku? Karena etis itu ada di sebagian itu yang menyatakan bahwa independensi etis itu adalah sikap ketidakberpihakan kita terhadap suatu golongan atau suatu kelompok. Akan tetapi kita hanya condong pada satu kebenaran. Nah, kebenaran itu kan kena fungsi tafsir nih. Benar menurutku seperti apa? Karena etis itu larinya itu ke individu-individu objektif kan. Adanya itu hanya ke satu kan. Individu-individu tergantung kebenarannya menurut apa. Itu yang harus adik-adik dan kawan-kawan istilahnya itu sadari. Setidaknya kalau kita belum bisa itu merubah lingkungan kita beri contoh dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa menunjukkan nilai independensi itu secara baik dan bagus, gitu kan? Tunggu aja orang-orang yang terlibat setelah ini. Apa kehidupannya itu lebih mewah dari kita? Kalau tiba-tiba ikut politik praktis, terus tiba-tiba itu mewah, bagus, nonton baru semua, rumah baru, mau juga, terus kayak gitu. Konkret aja kan kita tidak realistis, tapi tidak menjadi jaminan. Karena banyak juga teman-teman saya yang terlibat politik praktis, sama-sama saja rokok masih minta, sama-sama minta, ya sama-sama makan masih bisa, sama Indomie juga kan, misalnya sama mahasiswa yang udah kerja bicara. Nah, itu yang harus kawan-kawan pahami. Mungkin kayaknya nanti itu di internal lembaga itu harusnya ada pembahasan terkait ADART masing-masing. Karena anggaran dasar anggaran rumah tangga buka juga undang-undang itu, terus kawan tafsirkan mana sih yang benar itu, terus apa yang dimaksudkan dan sebagainya itu ditafsirkan, tapi tidak saya jelaskan. Ketika berbicara tentang independensi itu tidak berbicara, kita berbicara etis itu adalah nanti lagi ke personal pribadi masing-masing. Layak nggak dia itu berperilaku seperti itu? Konkretnya seperti itu Mas. CP bos pose
di pos Oh, di pos Dimas tadi kan. Dimas. Oke. Jadi ini mungkin merupakan pertanyaan terakhir dari saya Bang. Mengenai penyampaian, karena kita bersifat independen. Tadi Abang bisa katakan ketika kita ini bersifat independen bisa menyampaikan yang benar, yang benar, yang salah itu salah. Kadang kita ini tahu bahwasanya itu salah, kita ingin memperbaikinya sehingga apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Cuman ada rasa takut nih, gitu kan? Apalagi berbicara tentang mengarah kepada pilkada segala macam gitu kan. Bagaimana Bang? Gampang. Tapi yang harus digarisbawahi ini, setiap pemimpin benar menurut kita, belum tentu benar menurut orang lain. Maka konsepnya adalah advokasi dulu. Ketika kita sudah advokasi masalah kebenaran dari pemikiran kita, habis itu kita sosialisasikan atau kita apa tadi katanya, edukasikan kepada masyarakat, gitu kan, terkait suatu nilai-nilai kebenaran ini. Ketika itu bisa diterima dari mereka, maka ketika kita ada dukungan dari mereka itu, rasa takutnya akan hilang. Karena konkretnya saya psikologis, kita ini masih sosial dan kita butuh pendamping kita sebagai nilai dorongan yang lebih untuk menghilangkan rasa takut tersebut. Tapi sebagai seorang pemimpin itu nggak boleh takut. Kalau kata Kanda Munir itu dia ngomong gitu, saya nggak boleh takut. Padahal saya ini takut. Tapi kalau saya itu takut, bagaimana dengan orang-orang saya itu? Konkretnya kayak gitu. Bayangkan aja, Benny ini misalnya Pak Bu, takut dia ngomong sama Bu Dekan misalnya masalah ada ini kesalahan gitu kan. Kalau dia takut, seorang pemimpin kita dia takut, apalagi nanti bawa-bawa yang secara psikologis akan mempengaruhi. Itu masih dalam ruang lingkup kampus itu. Iya, belum lagi belum lagi yang dari luar gitu. Iya, belum nanti ada ancaman-ancaman, ada intervensi dari pihak A, pihak B dan B, itu pasti akan terjadi. Tapi nggak usah berbicara terlalu muluk-muluk dulu, dari belajar dari hal-hal kecil. Kadang-kadang besok ini ada waktu Dekan datang kayak gini, padahal dia cuma pengen lewat melihat aktif apa enggak, sudah takut dulu itu ada Pak Anu datang, jangan pernah Pak. Biasanya kayak gitu kan. Ya, gitu. Saya dulu juga pernah merasakan. Bingung. Padahal kan, kebetulan kalau dia datang, harusnya kan pikiran gitu. Bilang, Pak, kebetulan Pak nggak ada WC di sini, misalnya. Kan kayak gitu. Secara tidak langsung, harusnya kayak gitu. Dikasih tunjuk, Pak nggak ada WC ini, maksud kita kalau bisa mutar sana, apalagi mutar ke depan sebelah itu ditutup, misalnya, kan kayak gitu. Itu kan bisa disampaikan. Jadi prinsipnya itu apa itu, kita harus memanfaatkan segala sesuatu itu demi kemaslahatan. Kemaslahatan itu apa? Kebaikan ya? Ya, demi kebaikan. Bagian bersama. Ya, enak kan? Enak kok. Ya nggak perlu. Saya rasa itu deh. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Bisa ditanggapi Bang? Iya. Kalau Biji Tukul ya, dulu yang pernah bilang itu, apa gunanya ilmu itu kalau kau diam dulu itu ya? Ya, Kalau isinya. buka dulu. Jadi ya itu, kalau memang kita mengetahui kebenaran dalam hal ini, ilmu tadi maksud saya dalam kebenaran, kemudian itu adalah sesuatu yang berdampak pada kemaslahatan umat tadi, sampaikan saja. Walaupun langit itu harus runtuh, kebenaran itu harus tetap disampaikan. Bagaimana itu? Dan ya ini terkait mindset, kemudian terkait mental, satu kata kalau menurut saya sekarang yang perlu adalah rejuvenasi. Kita butuh peremajaan kembali. Bagaimana ketakutan paradigma kolot itu harus dibarui gitu. Ngapain takut gitu loh kalau kita berada di jalan yang benar? Ngapain takut kalau kebenaran itu bersama kita? Makanya satu kata rejuvenasi menurut saya untuk menjadikan kita ini bagian daripada instrumen perjuangan. Ya kan? Bahasa-bahasanya terus tinggi banget ya. Gila. Sesuai dengan visi. Makanya tadi saya mau nyampaikan kepada Dipos, langkahnya tepat untuk merangsang kepekaan, simpati atau empati terhadap lingkungan kampus itu bergabung di organisasi salah satunya. Kenapa? Konkret aja. Visi misi kami di pengurusan ini, satu, visinya menjadikan BEM sebagai instrumen perjuangan. Itu sudah jelas. Memperjuangkan apa? Kemaslahatan masuk fokus pertanian terkhususnya. Pada umumnya masyarakat dengan rejuvenasi dan segala macam.
Gila. Nah, jadi langkahnya tepat menurut saya di pos itu. Pos, lanjutkan perjuangan budidaya. Kita sebagai batalion pertanian mengupayakan apa yang disebut dengan kemaslahatan umat. Iya. Mungkin itu. Tapi mahasiswa baru nggak tahu batalion ya. Nah, kayak itu karena kemarin BEM tidak diberikan ruang untuk menginfokan budaya. Saya sebut itu budaya. Budaya yang baik. Budaya yang baik. Karena ini pengalaman saya ketemu sama senior angkatan tahun 8 berapa gitu. Masih nggak batalion. Masih Pak. Itu kebanggaan coy. Saya pun apa ya memaknai batalion itu kan kayak suatu kompi gitu kan. Iya, ini Jadi ini pasukan kita. sudah siap tempur. Iya, Kalau sedikit gila. disenggol maka satu batalion ini turun gitu. Nah itu memang menggugah hati sekali batalion itu. Keren kan batalion itu benar loh. Yang apa itu wakil kita di zaman Pak Iban itu yang sekarang jadi apa itu dia tanya dulu masih nggak cuma batalion waktu kalian apa itu kata dia itu dulu prospek ya masih ya saya jawabnya masih ketika saya itu kan sekarang kita lagi karena itu suatu kebanggaan yang pribadi saya. Kayaknya saya ada sedikit beberapa pesan kepada kawan-kawan semua yang masih hadir di apa itu diskusi kita hari ini, bahwasannya dalam momen pilkada ini saya tidak mengajukan kawan-kawan yang terlibat dalam organisasi ini atau suatu organisasi apapun itu untuk terlibat dalam politik praktis. Saya tidak pernah mengajukan. Tapi bukan berarti kawan-kawan untuk apatis dan tidak apa itu istilahnya itu berpartisipasi dalam pemilihan atau kontestasi demokrasi kita ini. Apa tetap harus hadir dalam kontestasi demokrasi ini. Ketika pemilihan gubernur, ya kita harus milih. Bagaimana caranya? Karena kita menentukan masa depan satu masa yang akan datang. Itu dari saya pribadi. Karena itu kita kalau kata-kata bilang sama aja ya dari yang kata-kata sama saja itu baru kita harus tertarik. Barangkali bagi sama saja itu ada sesuatu yang takarannya paling lebih. Nah itu kawan-kawan apa itu ada terkait independensi itu akan bisa kita lihat dari kita berperilaku, dari kita bertindak, dari kita bersikap, dari kita bertutur kata. Nah, biasanya kita bersikap, bertindak dan bertutur kata itu adalah di anggaran dasar masing-masing. Jadi kalau kita ini sudah tuntas masalah independensi organisasi atau independensi organisasi, maka tidak langsung secara independensi etik pun harusnya kita tuntas dalam melakukan itu. Karena kita sadar akan kewajiban berorganisasi. Konkretnya dengan itu. Jadi dari semua kita bikin dari awal semua tadi, ya dari kata-kata yang baru kami sampaikan itu. Kalau independensi organisatoris ini sudah tuntas, nggak usah kemana-mana. Yang saya pastikan, saya yakinkan pasti independensi etisnya akan tuntas juga. Karena apa? Karena berdasarkan kecintaanmu terhadap organisasi ini. Dan kamu udah tahu batasan-batasan yang bisa dilakukan. Konkretnya seperti itu. Jadi mungkin itu Pak Sekum dan Pak Gubernur yang saya hormati. Mungkin kalau ada kata-kata yang nggak berkenan, nggak baik dari saya, ya mohon maaf. Karena saya ini orang ini kadang-kadang susah mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran saya. Karena saya menyadari kami banyak orang lapangan. Kalau untuk mempengaruhi bisa, tapi menyadari karena saya tidak seperti itu mungkin ucap atau mungkin anak-anak mungkin seperti itu. Mungkin itu, tapi sekali lagi saya ini kalau kata Jalaluddin Rumi, saya ini tidak sebaik yang kawan-kawan pikirkan, tapi saya juga tidak seburuk yang kawan-kawan bayangkan. Jadi ya, seperti inilah saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, kebaikan-kebaikan yang saya sampaikan ini akan kawan-kawan sampaikan pula dan akan kawan-kawan implementasikan pula menjadi suatu hal kebaikan yang lainnya. Tapi keburukan yang saya sampaikan pada saat ini jangan sampai itu juga disampaikan sehingga akan menjadikan keburukan-keburukan yang lainnya. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, saya mengajak seluruh pengurus BEM Paperta UPR
dan juga mengimbau kepada rekan-rekan organisatoris lainnya dalam hal independensi etis dan organisatoris. Dalam implementasinya kita menjunjung tinggi dan juga mengedepankan gerakan bebas aktif dan non-blok supaya menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Baik. Terima kasih saya ucapkan kembali gitu kan kepada Pak Gubernur Benny Parulian Siregar dan juga Bang Aruna Mardianta selaku demisioner Presma UPR tahun 2018-2019 gitu kan, yang hari ini memberikan kesempatan atau memberikan waktunya sedikit lah untuk berdiskusi malam hari ini di meja kita yang sederhana ini. Kebetulan kopi juga sudah habis, diskusi juga sudah lumayan cukup lah menurut saya gitu kan. Jadi sudah dapat kita ketahui kawan-kawan bahwasanya independensi itu adalah sesuatu kemerdekaan adalah hak yang pertama dan paling utama yang dimiliki oleh manusia seperti itu kan. Bagaimana kawan-kawan menentukan arah perjuangan kawan-kawan itu tergantung daripada diri kawan-kawan. Karena kita sebagai manusia adalah sudah fitrahnya kembali kepada yang sesuatu yang benar, yang dianggap sebagai sesuatu yang benar. Makanya kita sebagai mahasiswa yang memiliki intelektual yang sangat luas, kritis dan juga objektif, tentunya sudah tahu kebenaran itu seperti apa, yang salah juga seperti apa. Mungkin itu sedikit kesimpulan daripada saya yang dapat saya sampaikan, karena berhubungan waktu juga sedikit saja gitu kan. Kalau misalkan kawan-kawan yang ada di Pelanggaraya masih belum puas terhadap diskusi kita pada malam hari ini, ya silakan chat Bang Karuna, Bang Benny atau saya gitu selaku jembatan untuk menghubungkan mereka berdua agar kita bisa saling mengadakan diskusi kecil-kecilan kembali. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan kepada pihak Fakultas Pertanian yang telah memfasilitasi kami gitu kan, untuk mengadakan diskusi ini. Dan tentunya untuk kawan-kawan sekalian, karena kami bertiga adalah manusia biasa, takutnya ada salah kata gitu kan terhadap pihak-pihak yang di luar sana menonton kami, ada salah-salah kata baik disengaja dan juga tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup petani, pejuang petani. Bravo. Merdeka. Sekian, terima kasih. Terima kasih.